Para pemirsa yang budiman, bahwa amanah merupakan suatu kewajiban kepada kita semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian merupakan pemimpin dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di akhirat nanti. Amanah berarti adalah tanggung jawab kredibel dengan apa yang telah kita lakukan dalam pekerjaan kita. Anda sebagai seorang pedagang berarti amanah Anda adalah mengatakan hal yang jujur pada orang lain tentang dagangan Anda. Anda sebagai seorang dosen, Anda wajib untuk mengajar pada waktunya, kemudian menulis dan pengabdian di masyarakat. Kemudian Anda sebagai seorang satpam, berarti Anda wajib untuk menjaga keamanan lingkungan yang diserahkan kepada Anda. Anda sebagai seorang ibu rumah tangga, maka kewajiban Anda adalah mendidik putra-putri agar mereka menjadi orang yang baik, solih dan solihah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat amanah merupakan sifat Nabi. Rasul mengatakan, inni lakum rasulun amin. Aku merupakan rasul, utusan bagi kalian, dan amin, yang sangat terpercaya. Dan amanah merupakan sifat yang harus dimiliki orang-orang muttaqin, alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang bertakwa adalah salah satunya adalah orang-orang yang dimana dia diserahi jabatan apapun, dia akan menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Itu merupakan amanah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada seorang anak kecil yang sepanjang malam dia menangis. Kemudian diingatkanlah ibunya, kenapa engkau membiarkan anakmu menangis? Engkau adalah ibu yang kurang baik terhadap anakmu. Kemudian dia mengatakan, al-ju', ini adalah kelaparan. Nangislah beliau karena memang menjadi seorang tanggung jawab, seorang amirul mukminin, seorang khalifah, seorang presidennya orang-orang mukmin ketika waktu itu adalah menjaga keamanan, ketentraman, serta kedamaian, serta makanan, kehangatan dan lain sebagainya. Ini merupakan tanggung jawab dia. Kemudian dibawalah sekarung gandum, dipikulnya sendiri, sementara ajudannya mengatakan, biarkan aku memikulnya wahai Amirul Mukminin. Kemudian beliau mengatakan, jika engkau memukulnya, apakah engkau mau memikul tanggung jawabku di hadapan Allah nanti? Akulah Amirul Mukminin, aku adalah seorang khalifah, aku adalah presiden, maka ini adalah tanggung jawabku. Inilah Amirul Mukminin sebagai sosok teladan bagi kita semuanya yang luar biasa, yang mana setiap tanggung jawabnya pasti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa beliau sampai seperti itu? Karena salah satu di antara sifat-sifat beliau adalah al-amanah, tanggung jawab yang ada di hatinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Umar bin Abdul Aziz pernah suatu ketika didatangi oleh anaknya. Kemudian beliau mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, engkau apakah datang untuk urusan rumah tangga ataukah urusan kekhalifahan atau kenegaraan? Wahai ayahku, aku datang untuk urusan rumah tangga. Kemudian dimatikanlah penerang yang ada di istana tersebut. Kenapa engkau mematikan wahai ayahku? Ya, karena engkau datang padaku kan untuk urusan rumah tangga, dan api ini atau penerang ini disediakan negara untuk urusan kenegaraan, maka sepatutnya aku harus memadamkannya. Kenapa beliau sampai segitunya? Karena di dalam hatinya terdapat amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kejujuran yang luar biasa, yang patut kita syukuri dan patut kita tauladani. Kemudian Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, pernah suatu ketika meminjam pena dari seorang ulama yang ada di negeri Persia sana, sementara beliau tinggalnya adalah di negeri Syam sana. Lupa beliau
terbawalah pena itu sampai ke negeri Syam, Palestina, ya, antara Palestina atau negeri Syam yang saat itu hingga Persia yang saat ini adalah Iran. Itu sangat-sangat jauh sekali. Jika ditempuh dengan kuda, maka berhari-hari, sampai 7 hari 7 malam pun baru sampai. Tapi karena ada rasa amanah yang ada di dalam hatinya, kemudian beliau berkuda lagi untuk mengembalikan pena itu. Ini merupakan amanah tanggung jawab seseorang. Para pemirsa yang budiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam amanah Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kita, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqnaha wa hamalaha al-insan innahu zaluman jahula. Sesungguhnya aku telah meletakkan amanah, memberikannya kepada samawat, langit-langit, wal ardi, wal ardo, dan bumi, tapi mereka semuanya menolak amanah tersebut, tidak mau dengan amanah tersebut. Kemudian amanah itu kemudian disampaikan kepada manusia dan mereka sanggup untuk memikul amanah. Dan sesungguhnya manusia adalah zaluman, orang-orang yang zalim, jahulah, yang bodoh-bodoh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau memang kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bodoh, maka mari tanggung jawab yang diletakkan di pundak kita, baik Anda sebagai seorang satpam, ibu rumah tangga, dosen, DPR, presiden, menteri, dan lain sebagainya, maka tanggung jawab itu harus Anda emban sebaik-baik mungkin. Karena apa? Karena yang kita peroleh dari gaji adalah gaji negara, di mana gaji kita itu dari keringat orang-orang miskin, dari rakyat-rakyat petani, dari mereka yang mempunyai pekerjaan nelayan, dari aspek-aspek yang lain, semuanya mengalir ke rekening kita setiap bulannya. Dan jika memang kita salah, maka pertanggungjawaban di akhirat nanti sangat berat. Apakah kita mampu menyalami mereka, bertemu dengan mereka, dan meminta maaf di hadapan mereka di akhirat nanti, sementara rakyat kita ada jutaan, 300 juta jiwa? Maka ini merupakan tanggung jawab besar yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti akan kita pertanggungjawabkan. Demikian yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita. Mari kita sekali lagi kita jaga amanah ini dengan baik. Kita jaga amanah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga keberkahanlah yang akan mengalir di hadapan kita. Jika ada seorang yang tidak amanah, maka dia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.